Selamat pagi, shalom semuanya. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan. Kita ada di tempat ini. Kita mau beribadah untuk Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita mau melepaskan segala beban yang ada di hidup kita mau fokus untuk Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, jemaat-Mu yang saat ini ada di tempat ini Tuhan ingin memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu, nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Kami mau melepaskan setiap beban kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus, yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan.
menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu Tuhan, Raja segala Raja. Engkau yang menguasai dunia ini, Engkau yang menguasai bumi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi langit, mengatasi bumi. Kami bersyukur Tuhan, melalui pujian ini Tuhan kami meninggikan nama-Mu. Kami bersuka cita sebab Tuhan baik. Sebentar kami akan memuji Engkau Tuhan, kami akan bersuka cita lebih lagi. Biarlah setiap pujian Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Mari yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita buat Tuhan, kita mau menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya dalam kehidupan kita. Hidup kita tak akan sama. Hidup kita yang lalu mungkin penuh dengan dosa, tapi Tuhan sudah tebus kita. Hidup kita menjadi hidup yang baru. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Pujian ini dari awal, saya minta semuanya untuk bersemangat untuk memuji Tuhan. Kaulah satu-satunya
puji Tuhan? Bisa lambaikan tangannya semuanya. Kita mau lebih lagi bersuka cita buat Tuhan. Maha kuasa, maha mulia. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang perkasa. Amin. Semuanya boleh bertepuk tangan buat Tuhan kita. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu Tuhan, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan kami nyatakan Tuhan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Sekali lagi, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Silahkan duduk semuanya. Kita sudah bersuka cita buat Tuhan. Kita sudah meninggikan Tuhan. Kita sudah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Sebelum firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian untuk persembahan kita. Kepada petugas persembahan kami persilakan.
Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milik kami di surga Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyatakan bahwa hanya Tuhanlah harapan dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menolong setiap ada masalah. Tuhanlah yang menolong setiap kali ada pergumulan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatan
Karena kami memiliki Allah yang memberikan kami pengharapan di tengah-tengah kesulitan dunia. Ketika dunia tidak memberikan kami harapan, Tuhan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan diberitakan sejelas-jelasnya di tempat ini. Dan kami mau bersukacita karena firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, oma-oma yang ada di lantai bawah, shalom, dan seluruh sidang jemaat yang menyaksikan secara live streaming, saya mengucapkan shalom, puji Tuhan. Saya bersyukur diberikan kesempatan oleh Bapak Ibu Gembala untuk melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita bersukacita karena kedatangan jiwa baru. Adik saya silahkan berdiri, ini adik saya yang paling bungsu, namanya Aro, dan dia akan kuliah di Jogja, mungkin tinggal di sini hanya beberapa hari saja. Oke, silakan duduk. Puji Tuhan. Kita langsung saja membuka Alkitab kita dari Injil Markus. Markus pasal yang ke-10. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Saya akan membacakan buat kita semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan memanggil dia. Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, saya punya pertanyaan yang singkat buat sidang jemaat. Siapa yang di sini yang punya HP, punya handphone? Oh, semua ya. Berarti pertanyaan yang salah. Siapa di sini yang tidak punya handphone? Tidak ada juga. Wah. Ya. Coba dicek handphonenya. Apakah itu memang benar-benar handphone? Apakah bisa nelpon? Bisa ya? Bisa internetan? Oh, bisa. Bisa SMS? Bisa. Ya. Cek, mana tahu itu handphone mainan, bukan ya? Bukan handphone mainan. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita memiliki sesuatu, jadi kita uji dulu, ini apakah benar? Ini handphone benaran atau handphone mainan? Ya. Kalau tidak, ya itu sebenarnya bukan handphone, itu hanya mainan saja. Kan banyak anak-anak sekarang yang punya handphone mainan. Tapi anak-anak sekarang nggak mau handphone mainan, handphone sungguhan. Ya. Ketika kita membeli sesuatu barang yang mahal, pasti kita akan berpikir, ini kualitasnya sesuai nggak dengan harganya? Ya.
Apakah sesuai kualitas dengan harganya? Saya membeli kacamata, makanya sengaja saya pakai kacamata supaya saya bisa tunjukkan kepada sidang jemaat kalau saya punya kacamata. Ya dulu sekitar 2 tahun yang lalu saya beli kacamata ini dan saya membelinya dengan anti radiasi dan min, itu komplit begitu. Nah ketika saya pakai ternyata itu tidak mengurangi efeknya ya. Ketika saya berdiri depan laptop, karena anti radiasi ini kan untuk menghalangi cahaya dari laptop itu ke mata, jadi supaya tidak perih gitu. Ketika saya pakai kacamata ini kok seperti ini ya, kok sama saja, nggak ada perubahan. Nah ketika saya cek rupanya anti radiasinya tidak ada, jadi cuma min saja. Waduh, saya merasa rugi ya, ruginya itu setengah harga loh, ya jadi nggak sedikit. Nah ketika saya mengetahui rupanya tidak ada anti radiasi, saya sangat kecewa. Karena tidak sesuai harga dengan kualitasnya. Begitu juga dengan iman kita. Ya. Ketika kita mengatakan kita memiliki iman yang sejati, pasti harus punya kualitas. Nah, makanya saya akan menjelaskan kepada kita semua bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang teruji oleh masalah kehidupan, dan iman yang sejati adalah iman yang mengubah pengenalan kita tentang kehidupan. Ya. Seperti yang sudah kita baca tadi. Ya. Iman itu teruji. Iman yang sejati teruji oleh masalah kehidupan. Kalau kita melihat bagaimana kondisi Bartimeus, orang buta itu, ya. Ketika dia tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi harapan sepertinya. Karena ketika Tuhan Yesus pergi ke Yeriko, itu bukanlah tujuan utama Tuhan Yesus, bukan. Karena tujuan utama Tuhan Yesus itu adalah ke Yerusalem. Jadi dia melewati Yeriko. Pada saat itu, Bartimeus ini adalah orang yang buta. Lihat, secara jasmani dia punya keterbatasan yang sangat memprihatinkan. Seperti itu. Dia orang yang buta, yang kalau kita melihat apa sih harapan, apa sih masa depan orang seperti ini? Ya kan, banyak orang yang bahkan kita sedih melihat orang yang seperti itu. Nah itulah kondisi Bartimeus. Dia adalah orang yang memang mengalami cacat, ya. Mungkin menurut saya dia ini adalah cacat sejak lahir. Biasanya seperti itu sih yang dituliskan Alkitab. Nah, lihat bagaimana kondisi Bartimeus ini. Yang sebenarnya itu dia tidak punya harapan untuk melihat saja Yesus lewat pun dia tidak bisa sebenarnya. Dia tidak bisa. Bahkan yang dia lakukan adalah hanya mengemis. Hanya menunggu belas kasihan orang yang datang menghampiri dia lalu memberikan uang. Itulah. Kelihatannya Bartimeus ini adalah orang yang memang tidak punya harapan lagi. Apa sih yang diharapkan Bartimeus ini? Tidak ada. Dan kita juga mungkin tidak akan berharap kepada orang yang seperti Bartimeus. Ya. Tetapi iman Bartimeus ini teruji. Lihat lewat kondisi keadaan hidupnya. Ya. Lihat dari kondisi fisik, ya. Dia mengemis. Jadi kalau saya perhatikan, Bartimeus ini adalah orang yang sudah dewasa. Karena kenapa? Dia punya tanggung jawab ya. Tanggung jawab diri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dia mengemis. Kalau mungkin dia masih kecil, anak-anak tidak mungkin seperti ini. Tapi mungkin sekarang yang banyak anak-anak mengemis. Walaupun dia tidak betul-betul buta, ia pura-pura buta seperti itu. Saya dulu pernah, sewaktu saya di Padang ya, saya itu sering memperhatikan orang-orang yang mengemis, yang buta seperti itu, jadi dituntun. Nah ketika saya kenal dengan orang yang mengemis itu, karena sering lewat di depan, tapi suatu kali ketika saya bertemu dengan dia di jalan yang agak jauh dari tempat saya kos, saya melihat dia pegang handphone. Bagus lagi handphonenya. Saya pikir ini buta atau tidak ya? Ya pasti tidak buta dong. Kalau dia orang buta pasti dia nggak akan punya handphone gitu loh. Iya. Tetapi Bartimeus ini memang dia orang pengemis ya. Alkitab memang mengatakan dia betul-betul pengemis dan betul-betul buta. Buta. Tetapi apa? Kalau kita melihat, ia mendengar
ketika didengarnya, waduh, ketika didengarnya, Yesus lewat. Lihat, memang Bartimeus ini adalah orang yang buta, tetapi dia masih bisa mendengar. Saya yakin bahwa Bartimeus ini adalah orang yang suka mengumpulkan informasi tentang Tuhan Yesus. Sehingga dia tahu ketika Tuhan Yesus datang, wah, dia langsung spontan. Dia langsung merespon. Ya. Telinga Bartimeus ini masih digunakan untuk mendengar berita tentang Tuhan Yesus, tentang kisah Tuhan Yesus. Karena kita tahu pada zaman itu Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang kontroversial ya, yang diperdebatkan, yang disukai, bahkan yang dibenci juga. Berita tentang Tuhan Yesus, sosok pribadi Tuhan Yesus itu memang sangat-sangat dirindukan dan sangat-sangat dibenci. Jadi banyak diperbincangkan, ya. Sama juga dengan di negara kita. Kalau ada pribadi yang kontroversial, pasti itu viral terus. Dia terus dibahas. Sama dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi Bartimeus masih menggunakan pendengarannya. Sehingga dia tahu, wah, ketika dia tahu bahwa Yesus orang Nazaret itu datang. Makanya saya juga melihat Bartimeus ini, wah, ketika dalam keterbatasan hidupnya pun, keterbatasan yang dia miliki, lihat, dia masih menggunakan upaya yang lain untuk bisa mendengar atau mengenal Tuhan Yesus melalui pendengarannya. Jadi itu bukan adalah alasan. Keterbatasan hidup kita ini bukanlah alasan. Keadaan kita ini bukan adalah alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Keadaan kita bukan menjadi penghalang untuk kita percaya atau mengenal Tuhan. Tidak. Dan Bartimeus sudah melakukan itu. Ya. Bartimeus sangat antusias mendengarkan Tuhan Yesus. Makanya ketika dia datang, Yesus orang Nazaret. Ya. Apalagi Yesus orang Nazaret itu membedakan pribadi Yesus ini dengan Yesus yang lain. Karena pada zaman itu banyak yang namanya Yesus. Ada beberapa namanya Yesus. Tapi ketika dikatakan Yesus orang Nazaret, oh itu orangnya. Orang yang sering dikatakan itu. Orang yang sering melakukan mujizat-mujizat itu. Orang yang sering diperbincangkan itu. Yang sering dicobai oleh ahli Taurat itu. Dia langsung nangkap ketika dia tahu Yesus orang Nazaret. Ya. Makanya kalau kita melihat bagaimana kondisi Bartimeus ini sebenarnya sangat sulit. Kenapa? Karena ketika orang buta itu sebenarnya sulit mendapatkan informasi. Ya, melihat keadaan. Karena kalau kita lihat bagaimana di sekitar kita, kita akan lebih mudah melihat daripada mendengar. Mengerti maksud saya? Jadi gini, ketika kita melihat suatu peristiwa, kita akan lebih mudah mengerti daripada kita mendengarkan peristiwa itu dari orang lain. Karena kalau kita mendengar, pasti kita membayangkan gini, oh gimana ya kejadiannya ya? Kita bayangkan dulu dalam pikiran kita supaya kita bisa melihat dalam benak kita bagaimana kejadian itu. Iya kan? Kalau kita hanya mendengar. Tetapi ketika kita sudah melihat, kita nggak perlu penjelasan dari orang lain, oh seperti itu ceritanya. Jadi sebenarnya Bartimeus ini sangat memiliki keterbatasan yang sangat luar biasa sebenarnya. Makanya perlu saksi mata. Ada orang bilang saksi mata kan? Makanya saksi mata itulah yang sering dipanggil untuk memberikan kesaksian. Bukan dari dengar-dengaran dari orang-orang lain, bukan. Saksi mata. Lihat, mari kita belajar dari Bartimeus ini. Dalam keterbatasan yang sangat-sangat ya, yang sebenarnya tidak ada lagi harapan, tapi dia masih mempergunakan itu. Masih menggunakan kesempatan itu untuk dia mau percaya dan merespon ketika Tuhan Yesus datang. Apakah kita sama dengan Bartimeus? Atau kita hanya mengatakan, aduh Tuhan, saya sudah memiliki keterbatasan fisik, saya sudah tidak kuat. Ya udah, kalau ke gereja saya sudah nggak bisa. Apakah keterbatasan kita membatasi kita untuk kita datang kepada Tuhan?
Tapi tidak, Bartimeus tidak. Coba kita lihat apa selanjutnya. Ya. Iman yang sejati itu teruji dari masalah kehidupan ketika kita ditolak dan diabaikan. Lihat, ketika Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegur dia supaya ia diam. Lihat, sudah miskin, keterbatasan secara fisik, orang yang tidak dianggap karena waktu itu pengemis, orang buta. Kalau buta kaya masih enak, ini buta pengemis lagi. Orang ini sebenarnya tidak dianggap, dipandang sebelah mata pun mungkin tidak ya. Tidak, karena saya perhatikan ketika saya membaca Alkitab, tidak ada orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mau melayani orang seperti ini. Saya belum lihat ya. Tidak ada. Jadi memang Bartimeus ini adalah orang yang terpinggirkan, orang-orang yang diabaikan. Dan itu sangat jelas ketika dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Semua orang ngomong, diam. Bukan satu orang saja. Kalau satu orang saja yang ngomong, mungkin kita masih, kan cuma satu orang yang ngomong. Tapi ini semua orang, banyak orang yang ngomong, yang ikuti Tuhan Yesus. Diam. Waduh. Karena memang apa? Bartimeus diabaikan, ditolak. Karena dia tidak memiliki apa-apa. Ya. Secara sosial, Bartimeus ini orang-orang yang sangat tidak dipandang. Tapi tetap, iman Bartimeus tetap diuji ketika dia diabaikan, ketika dia ditolak. Lihat, ketika Bartimeus mengatakan, "Yesus anak Daud." Ini sebutan anak Daud ini bukan sebutan yang biasa saja. Bukan hanya karena, Yesus itu keturunan Daud. Bukan. Tetapi ketika Bartimeus mengatakan, "Yesus anak Daud," itu merujuk pada gelar Mesias. Ya. Wow. Saya sangat kagum ya. Kenapa Bartimeus bisa seperti ini? Orang yang punya keterbatasan, tetapi dia punya pengenalan dan pengetahuan tentang Yesus orang Nazaret itu. Sehingga dia bisa mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak akan bisa menyebut seperti Bartimeus ini. Bartimeus itu tahu siapa yang dia panggil. Anak Daud, Mesias, Raja yang akan datang. Raja yang akan memimpin bangsa Israel. Ya. Tetapi lihat, walaupun seperti itu, dia tetap ditolak. Dia diabaikan. Waduh, kalau kita melihat kehidupan kita ya, kalau kita sudah tidak punya apa-apa, kita punya keterbatasan fisik, tidak mampu berbuat apa-apa, coba lihat. Jangankan orang lain, keluarga pun tidak memandang kita. Itu bukan hal yang baru lagi ya, sudah lama. Jangankan keluarga kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, tidak akan menganggap kita mungkin. Aduh, ini suami gak ada duitnya. Coba. Apa akhirnya? Tinggalkan, bercerai. Iya kan? Ketika anak lahir, cacat, coba lihat apa yang dilakukan. Jangankan cacat, sedangkan normal saja, tidak mau. Apalagi cacat seperti ini. Banyak penolakan-penolakan ketika Bartimeus mengalami kondisi seperti ini. Tetapi apa? Dia tetap menunjukkan imannya kepada Tuhan. Iman Bartimeus kepada Tuhan itu mengalahkan penolakan manusia. Jadi mari, tidak ada penghalang bagi kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Tidak satupun. Apa yang menghalangi itu? Hanya ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Itulah yang menjadi penghalang terbesar kita. Ya. Itulah yang menjadi penghalang kita. Kalau kita tidak datang ke gereja,
Penghalang kita bukan yang lain sebenarnya. Sebenarnya hati kita dengan Tuhan itu yang menjadi penghalang terbesar. Kalau hati kita tertuju kepada Tuhan dan fokus kepada Tuhan, tidak ada yang menjadi penghalang sebenarnya bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tidak. Tetapi kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan putus asa. Ketika kita juga mengalami hal yang sama seperti Bartimeus. Jangan putus asa. Jangan hilang harapan. Karena kalau kita lihat selanjutnya, yaitu adalah iman yang mengubahkan kehidupan. Kalau kita melihat bagaimana di ayat 49, ketika di ayat ke-48, Bartimeus mengulangi lagi, dia berseru lagi semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lihat ayat 49, lalu Yesus berhenti. Lalu Yesus berhenti. Saya kadang merenungkan, apa yang membuat Tuhan Yesus ini berhenti? Karena Bartimeus berseru dengan keras? Menurut saya tidak juga. Bukan karena Bartimeus itu kencang-kencang suaranya, makanya Tuhan Yesus dengar. Enggak. Apakah Tuhan ketika dia pertama kali berseru Tuhan tidak dengar? Pasti Tuhan dengar ya. Tetapi lihat apa yang membuat Tuhan Yesus berhenti, langkahnya terhenti. Ketika Bartimeus berseru lagi, "Anak Daud, kasihanilah aku." Sebenarnya bukan karena seruannya. Bukan karena seruannya. Kalau kita melihat bagaimana Yosua, ketika dia kalah menghadapi kota Ai, yang kecil sekali. Dia datang kepada Tuhan, dia mengoyakkan jubahnya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, "Kenapa seperti ini Tuhan? Apakah bangsa ini harus binasa? Bagaimana engkau dipermalukan atas bangsa ini?" Dia berseru-berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, "Kamu ngapain sujud? Bangun." Enggak, bukan karena seruan itu, bukan. Tetapi yang membuat langkah Tuhan Yesus berhenti adalah iman Bartimeus. Iman Bartimeus. Dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan keterbatasan yang dia miliki. Dia tidak peduli. Yang dia mau adalah, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Sangat simpel sekali sebenarnya permintaan Bartimeus ini. Hanya minta kasihanilah. Bartimeus hanya minta diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Bartimeus pun ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, lihat, ada yang terjadi, perubahan tentang pengenalan dia akan kehidupan. Bartimeus datang, apa yang dikatakannya? Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ya, berapa orang di sini yang pakai jas? Oh, cuma 2 orang kayaknya. Karena kenapa? Karena jas ini lambang, enggak semua dong di gereja, semua orang, jemaat, gembala sidang, penatua semua pakai jas, enggak kelihatan nanti mana pendetanya, mana penatuanya, enggak kelihatan nanti. Iya. Karena memang jubah itu adalah simbol kehormatan, ya. Derajat seseorang. Tapi Bartimeus, dia kenal dirinya. Ya, ketika dia percaya kepada Tuhan, dia beriman kepada, dia kenal dirinya siapa. Karena kenapa? Dia mengenal siapa yang dia akan datangi. Dia menanggalkan jubahnya. Dia merendahkan dirinya. Karena kenapa? Dia menyadari bahwa dia adalah seorang pemohon. Dia datang memohon kepada Tuhan. Berbeda dengan orang percaya sekarang ya. Kalau berdoa bukan memohon. Doanya isinya bukan permohonan, tapi pemaksaan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mobil ini milik saya. Waduh, ya. Apa enggak kalau ada orang yang lihat ini masih waras atau tidak ini ya? Ya, Bartimeus itu sadar akan dirinya.
Datang kepada Tuhan, dia sadar akan dirinya siapa. Dia tahu bahwa dia adalah seorang yang memohonkan belas kasihan Tuhan. Sehingga dia datang menghadap Tuhan dengan merendahkan dirinya. Lihat, ini adalah perubahan yang terjadi ketika seseorang itu percaya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya ketika kita memiliki iman yang sejati, ketika orang itu memiliki iman, tidak ada kesombongan dalam dirinya. Sebenarnya tidak. Karena dia menyadari siapa dirinya dan siapa yang ia layani. Walaupun dia mungkin berkhotbah di atas mimbar dan pakai jas seperti ini, enggak. Seharusnya itu tidak menjadi alasan dia untuk sombong. Tetapi seperti Bartimeus, inilah seharusnya sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Merendahkan diri. Kita koreksi, mungkin dalam doa-doa kita. Ketika kita menghadap Tuhan. Seolah-olah kita seperti seorang yang menagih utang. Ya. Kami klaim janji Tuhan. Mana janjimu Tuhan? Jangan-jangan janjimu janji palsu. Loh, iya kan? Karena dia berdoa, kami percaya janji Tuhan. Kami percaya ketika janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidupnya, dia tagih janji Tuhan. Mana janji Tuhan? Mungkin Tuhan itu berpikir gini, saya janji apa sama anak ini ya? Ya. Saya nggak pernah janjikan mobil sama dia, tapi kenapa dia minta mobil? Loh, itulah masalah kita ketika kita datang menghadap Tuhan. Ada banyak kesalahan-kesalahan kita yang tidak kita sadari. Seolah-olah kita datang kepada Tuhan, kita tidak mengerti siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang punya anak, ya karena saya belum punya anak. Bapak Ibu yang punya anak pasti tahu, ketika anaknya datang, minta pulsa, minta uang, tapi gayanya seperti apa? Seperti preman. Iya, gayanya seperti preman minta uang. Minta uang jajan tuh kayaknya seperti preman. Kalau nggak dikasih, lebih preman lagi dia. Kalau nggak dikasih, aku nggak mau sekolah. Kan? Kalau nggak dikasih, aku nggak mau. Apa yang mama suruh saya nggak mau turuti. Diancam seperti itu. Ya anak-anak bertobat. Karena dulu saya seperti itu juga. Ya, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, inilah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Ini harus terjadi. Ya, sama seperti Bartimeus. Dia mengenal siapa yang dia datang. Kemudian apa selanjutnya? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bartimeus, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Inilah letak iman Bartimeus. Dari permohonannya kita lihat bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia bisa menyembuhkan Bartimeus. Mungkin kalau saya datang kepada bapak saya bilang, Pak, belikan saya pesawat ya. Mungkin bapak saya berpikir, ini bukan anak hilang, anak gila ini. Iya. Yang tidak bisa saya lakukan dia minta kepada saya. Tetapi Bartimeus sama. Bartimeus percaya bahwa Tuhan bisa melakukan itu. Dan itulah sebabnya ia memintakan kepada Tuhan. Iman Bartimeus. Karena kenapa? Orang-orang zaman pada saat itu. Pada saat itu orang-orang yang menunggu menantikan Mesias. Sebenarnya mereka itu lebih pada apa? Lebih kepada supaya mereka terbebas dari jajahan orang-orang Romawi. Supaya kehidupan mereka lebih makmur secara materi. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Tetapi permintaan Bartimeus ini sebenarnya melampaui apa yang sebenarnya diharapkan oleh orang-orang pada saat itu. Saya kadang sering bertanya, apakah memang orang buta sejak kecil itu bisa disembuhkan dari medis? Katanya banyak yang bilang nggak bisa kalau sejak lahir. Ya. Tapi apa kita melihat bagaimana iman Bartimeus ini melalui permohonannya kepada Tuhan? Lihat, imannya teruji.
Dia mengenal Tuhan. Pengenalan dirinya akan Tuhan itu sangat jelas. Walaupun dia tidak melihat, dia hanya mendengar saja. Tetapi dia bisa, imannya itu seperti itu. Dia memintakan sesuatu yang memang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Tidak bisa. Manusia tidak bisa melakukan itu. Tetapi dia tahu siapa yang dia datangi. Kepada siapa dia berhadapan, dia tahu. Makanya melalui permintaannya, melalui permohonannya. Waduh, sangat luar biasa. Lalu Tuhan Yesus jawab apa? Apa jawab Tuhan Yesus? Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Simple ya. Simple ya, enggak perlu dihentak-hentak ya dalam nama Tuhan Yesus. Berjam-jam berdoa gitu supaya disembuhkan, enggak. Tuhan Yesus sangat sederhana jawabannya. Imanmu menyelamatkan engkau. Iya. Inilah yang terjadi. Kalau kita memang percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang sejati, kita mengenal diri kita siapa? Kita mengenal Tuhan kita siapa? Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Baik pada diri kita atau kepada Tuhan kita. Itu sebabnya jangan ragukan kuasa Tuhan. Seringkali kita ragu. Makanya kita bertindak sendiri. Kadang kita berpikir, sanggup gak Tuhan tolong saya ya? Kehidupan saya ini sudah seperti ini, sekarat, sudah di ujung tanduk. Bisa gak Tuhan menolong saya? Oh, kita meragukan lagi. Pertanyaan seperti itu meragukan kuasa Tuhan sebenarnya. Tetapi Bartimeus enggak. Memang permohonan Bartimeus ini melampaui akal manusia memang. Tapi itulah iman. Kemudian iman yang mengubahkan pengenalan tentang kehidupan, tentang arah dan tujuan hidup. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita punya iman yang sejati, lihat. Pasti arah hidup kita itu berubah. Ya. Saya bacakan ayat 52. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kalau saya seorang pengusaha, kalau saya sakit, lalu saya sembuh, saya akan terus mencari uang sebanyak-banyaknya. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan orang percaya? Ketika dia sudah disembuhkan, apa yang dia lakukan? Dia semakin semangat melakukan aktivitasnya. Iya. Dia makin semangat melakukan pekerjaannya. Iya. Bahkan tidak jarang orang yang sudah disembuhkan pun tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana orang yang buta, orang kusta. Orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berapa orang yang berbalik? Berapa orang yang kembali kepada Tuhan? Hanya 1 orang. Dari 10 orang, hanya 1 orang yang kembali. Tetapi lihat, ketika seorang ini sudah mengalami Tuhan, ya, karena dia punya iman kepada Tuhan, maka arah hidupnya akan berubah, tujuan hidupnya akan berubah. Bartimeus ketika dia sudah disembuhkan, ketika dia sudah melihat, dia tidak lagi minta-minta. Dia tidak lagi menunggu orang memberikan belas kasihan kepada dia di pinggir jalan, tidak. Bartimeus tidak lagi menjadi seorang, oh karena saya sudah melihat, maka saya akan usaha ini, usaha itu, bekerja ini, bekerja itu. Karena saya sudah sehat, sudah bisa melihat, maka saya akan melakukan ini, melakukan itu. Tidak, Alkitab tidak mencatat seperti itu. Apa yang dilakukan Bartimeus? Mengikuti dia, mengikuti Yesus. Wow. Itulah yang harusnya juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin tidak sadar, dulu kita pernah mengatakan, Tuhan, sembuhkanlah aku. Ketika kita sudah disembuhkan Tuhan, Tuhan saya mau setia kepada Engkau. Saya mau melayani Engkau. Bahkan gak jarang ya, Tuhan saya memberikan sepenuh hidupnya kepada Engkau. Tapi pada kenyataannya, waduh sulit di jalan. Tetapi Bartimeus tidak. Dia betul-betul mengikut Tuhan.
matanya digunakan bukan untuk mencari uang lagi. Ya. Mata Bartimeus tidak digunakan untuk memuaskan keinginannya lagi, tidak. Tetapi dia mau apa? Mengikut Tuhan. Melihat perbuatan-perbuatan yang luar biasa dikerjakan Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan Yesus itu melayani orang-orang yang memang betul-betul tidak diabaikan. Mengikuti Tuhan, bagaimana melihat karya Tuhan di dalam kehidupan manusia. Mengikut Tuhan, menjadi seperti Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan lakukan. Itu yang dilakukan Bartimeus. Dia mengikut Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal yang demikian? Itu sebabnya, mari, ketika kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita, jangan sia-siakan. Sebenarnya itu adalah kesempatan kita untuk kita setia kepada Tuhan. Untuk kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan tidak minta Bartimeus, kamu jadi pengikut saya, tidak. Tapi itu memang komitmen dari Bartimeus sendiri. Dalam naskah aslinya pun ditulis, mulai saat itu ia mengikuti Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Makanya kita juga sama-sama berdoa supaya kita tetap bisa setia mengikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita sebenarnya sudah memiliki iman. Ya. Iman yang sejati itu seharusnya kita fokus hidup kita bukan lagi pada diri kita sendiri, tetapi kepada Tuhan. Kepada tujuan ilahi. Bukan untuk sekedar memuaskan kehidupan kita. Ini adalah kesadaran diri kita sebenarnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, itu akan menjadi kesadaran diri bahwa hidup kita ini sudah milik Tuhan. Dan kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Pemain musik mempersiapkan diri. Percaya kepada Engkau, Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru dalam keterbatasan kita, kelemahan kita, pandanglah kepada Tuhan. Sebab darinya lah pertolongan yang sejati. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya mengundang saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
sebab kami percaya. Kami percaya kepada Engkau yang sanggup menolong kehidupan kami. Kami tidak peduli dengan keadaan kami. Kami hanya mau percaya kepada Engkau saja Tuhan. Engkaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. sekali lagi ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Kami mau bersandar kepada Tuhan saja. Kami mau berharap kepada Tuhan saja. Dalam setiap masalah kami, pergumulan kami mau percaya kepada Tuhan. jangan lepaskan, Kaulah Kepada Ibu Gembala yang akan kita dalam doa. dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Terpujilah Tuhan untuk setiap firman-Nya masih kami bisa dengarkan pada pagi hari ini. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Dan ketika kami masih bisa mendengar firman Tuhan itu, kami memiliki iman. Dan dengan dasar iman itulah kami boleh datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Mu untuk setiap kami. Seperti Bartimeus. Tuhan, ajari kami Tuhan seperti seorang buta ini. Kami tidak buta, kami lengkap, kami sehat. Tapi seringkali kami tidak mau memberi diri kami mendengar firman-Mu. Sehingga iman kami pun tanggung, keyakinan kami pun tanggung, kepercayaan kami pun tanggung. Hari ini kami diingatkan kembali. Seorang yang buta bisa memiliki iman yang luar biasa sampai dicatat dalam Alkitab. Tuhan, ajari kami memiliki iman. Ajari kami untuk sering mendengar firman-Mu. Sehingga kami boleh percaya dan yakin untuk setiap pekerjaan Tuhan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang mengerjakan iman itu akan bertumbuh menjadi dewasa rohani dari tahun ke tahun. Bahkan kami akan mengakhiri tahun ini Tuhan. Kami rindu iman kami bertumbuh lebih lagi. Sehingga keyakinan kami kepada Engkau tidak bisa diragukan lagi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa buat Saudara Sony yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau menolong hamba-Mu ini Tuhan. Menyelesaikan masa kuliahnya. Memberikan dia hikmat dan pengetahuan Tuhan. Membimbing dia dalam menyelesaikan skripsinya yang akan datang. Dan menolong dia juga menurut kehendak Tuhan. Menjadi hamba-Mu di ladang-Mu nanti. Terima kasih Bapa. Kami dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua kepada petugas persembahan. Waktu dan tempat saya persilakan. Hanya Kau milik
Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya, Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman untuk hari Selasa tetap ada ibadah doa di tempat ini. Lalu untuk hari Minggu juga ada ibadah doa. Untuk pelayan Tuhan nanti akan di-share di grup. Kemudian setelah ibadah hari Minggu akan ada sekolah minggu buat adik-adik juga yang bisa datang di tempat ini untuk sekolah minggu. Lalu kemudian update untuk dana Natal, kita puji Tuhan sudah terkumpul 1,9 juta, puji Tuhan. Dan juga perlu diingatkan dan didoakan juga, kita bakalan ada Natal tanggal 25. Jadi dimohon untuk dipersiapkan semuanya, kita bawa di dalam doa. Sekian pengumuman ibadah pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu. Kepada Ibu Gembala saya persilakan. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Anak-anak silakan maju ke depan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tuhan memberkati masa kecilmu, pendidikanmu, dan keluargamu. Tuhan memberkati masa remajamu, pendidikanmu, dan keluargamu. Bertumbuhlah di dalam Kristus. Bapak, kami bersyukur hari ini oleh kebaikan Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah memberi waktu, pemikiran, tenaga mereka melayani Engkau pada pagi hari ini. Kau juga memberkati Bapa hamba menyampaikan firman Tuhan.
Engkau menolong juga seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau menolong anak-anak yang masih sekolah. Engkau menuntun mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan menjadi contoh di sekolah mereka masing-masing. Bertumbuhlah mereka dalam pengenalan akan Kristus. Engkau menolong juga anak-anak kami yang dalam masa-masa kuliah. Tuhanlah yang menjaga hidup mereka. Menjadikan mereka milik kesayangan-Mu. Sehingga mereka memiliki masa depan yang terbaik di hadapan Tuhan. Rintangan halangan yang harus mereka hadapi selama masa perkuliahan, jauh dari orang tua, Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau juga Tuhan yang menolong anak-anak kami yang dalam masa pekerjaan, yang mencari pekerjaan. Tuhan juga menolong mereka. Yang terbaik dari Tuhan, Engkau sudah sediakan. Tolong mereka untuk tetap setia bersama dengan Tuhan. Engkau juga Tuhan menolong sidang jemaat-Mu, menolong nikah mereka, menolong usaha mereka, menolong setiap pergumulan mereka, bahkan juga para lansia yang kami kasih. Engkau menolong mereka di dalam usia senja mereka untuk tetap bersama dengan Tuhan, bersukacita dengan Tuhan, menolong mereka melewati hari-hari mereka bersama dengan Engkau. Engkau juga Tuhan menolong Ibu Selvi sebagai pimpinan di panti ini, memberikan dia kekuatan, berikan dia hikmat, berikan dia kesehatan, kebahagiaan, menopang ibu janda ini untuk tetap bisa menjaga, menjadi contoh rohani bagi setiap penghuni di sini. Engkau juga menolong para pengasuh, limpahkan kasih setiamu kepada mereka sehingga mereka bisa memberi yang terbaik, melayani para oma-oma yang tidak mudah dengan belas kasihan Tuhan. Mereka akan mampu melakukannya. Rencana Natal kami Tuhan pada tanggal 25 Desember, kami serahkan semua kepada Tuhan. Kami punya rencana, kami punya keinginan, tapi kami serahkannya kepada Tuhan. Engkaulah yang melakukan dan menjadikannya baik sesuai dengan rencanamu. Bapak Gembala tidak bersama dengan kami karena pelayanan di luar. Tuhan juga menolong. Terima kasih Bapak. Arahkan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberikan wajahnya kepada engkau dan menyinari engkau. Tuhan akan menolong engkau, memberikan yang terbaik dalam masa pertumbuhanmu, masa mudamu, dalam keluargamu. Hiduplah bersama dengan Tuhan, bertumbuhlah dalam imanmu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita meresponi berkat Tuhan dengan pujian. Bapak terima kasih.